Hai, berjumpa lagi dengan saya Zenadia Andreanilaku, salah satu mahasiswi Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Sains dan Teknik, Program Studi Biologi semester 1, dengan NIM 206.105.0048. Video ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah pengetahuan lingkungan yang diampu oleh dosen Ibu Maria Teresia Data. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dalam bentuk gambar maupun video tentang dua submateri. Submateri yang pertama adalah dinamika populasi, dan submateri yang kedua adalah solusi kepadatan penduduk. Pada submateri yang pertama, yaitu dinamika populasi, sebelum saya melanjutkan penjelasan dalam bentuk ilustrasi gambar, sebelumnya saya ingin menggambarkan tentang dinamika populasi itu secara umum. Dinamika populasi merupakan perubahan populasi dari waktu ke waktu yang terjadi pada suatu daerah maupun area tertentu. Populasi-populasi dapat kita jumpai di muka bumi ini, seperti populasi manusia, populasi burung, populasi harimau, populasi beruang, dan masih banyak lagi. Dan perubahan yang dimaksud dalam hal ini, yaitu bisa bertambah banyak jumlahnya, dan juga bisa berkurang jumlahnya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari saksikan ilustrasi pada gambar berikut. Gambar yang saya tampil ini merupakan gambar perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya dinamika populasi. Perubahan iklim dapat menyebabkan terjadinya global warming. Global warming dapat membuat suhu permukaan bumi meningkat. Akibatnya, es yang berada di kutub utara maupun kutub selatan perlahan-lahan akan mencair. Hal ini akan membuat hewan-hewan yang hidup di daerah kutub menjadi kehilangan tempat tinggalnya. Seperti beruang kutub, mereka hidup bergantung pada laut yang tertutup oleh es untuk berburu dan berkembang biak. Jika perubahan iklim yang ekstrim ini terus terjadi, hal itu bisa membuat jumlah populasi beruang kutub menjadi berkurang, bahkan bisa terancam punah. Gambar yang kedua saya tampilkan ini merupakan gambar sedang menanam tanaman. Ketersediaan unsur hara di dalam tanah akibat pemberian pupuk juga dapat mempengaruhi jumlah populasi. Unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai sumber nutrisi dalam melakukan fotosintesis. Adanya unsur hara membuat tanaman tumbuh subur sehingga populasi tanaman semakin meningkat. Yang berikut gambar yang saya tunjukkan ini merupakan kompetisi antara kuda Nil jantan yang memperebut wilayah sungai. Apabila dalam kompetisi ini ada salah satu kuda Nil yang mati, maka hal ini dapat mengakibatkan menurunnya populasi kuda Nil. Gambar berikut yang saya sajikan merupakan gambar rantai makanan yang terjadi pada sawah. Di sini kita lihat burung elang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 3, sedangkan ular sawah berkedudukan sebagai konsumen tingkat 2. Apabila manusia secara terus-menerus memburu burung elang, hal ini dapat mengakibatkan populasi burung elang menjadi menurun. Sehingga burung elang sebagai konsumen tingkat 3 yang memakan ular sebagai konsumen tingkat 2 menjadi berkurang. Dan hal ini mengakibatkan ular sebagai konsumen tingkat 2 meningkat populasinya. Gambar yang saya tunjukkan ini merupakan gambar kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat menjadi suatu masalah besar dalam suatu pemerintahan. Oleh karena itu, kita perlu banyak solusi untuk menghadapi masalah ini. Kita bisa menghadapi masalah ini dengan berbagai solusi seperti yang pertama yaitu menggalakkan program transmigrasi. Kedua, pemerataan lapangan kerja. Ketiga, menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana. Keempat, membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah. Sekian penjelasan dari dua submateri yaitu dinamika populasi dan solusi kepadatan penduduk untuk video kali ini.